Hello, good morning, good afternoon all. Alright, so now we're at the topic of passive voice ya. Semua sudah pasti pernah tahu dan pernah mendengar kalimat pasif. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengubah kalimat pasifnya, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Simak baik-baik ya. Oke. Jadi, pada bahasa Inggris, kalimat aktif lebih umum dipakai daripada kalimat pasif. Meskipun begitu, kalimat pasif lebih tepat dipakai untuk kasus tertentu ya. Misalnya, dalam kasus saat pelaku dianggap tidak penting atau tidak diketahui. Contohnya dalam kalimat, that school was built in 1946. Ya, sekolah itu dibangun pada tahun 1946. Nah, siapa yang membangun sekolah itu? Informasi ini tidak penting dan tidak disebutkan dalam kalimat ini. Kemudian, hanya kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek yang dapat digunakan dalam kalimat pasif. Teman-teman sudah pasti tahu dan bisa membedakan antara kata kerja transitif dan intransitif ya. Jadi kata kerja transitif itu kata kerja yang memerlukan objek, misalnya membaca. Membaca apa? Itu dibutuhkan. Apanya dibutuhkan ketika kita membuat kalimat dengan kata kerja membaca. Kemudian kata kerja intransitif itu kata kerja yang tidak memerlukan objek, misalnya tidur, menangis ya. Tidur apa, menangis apa, tidak cocok. Jadi tidur kemudian diikuti keterangan. Oke. Contoh kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Di sini kita lihat ya. Kalimat aktifnya adalah the carpenter sanded the wood. Kemudian kalimat pasifnya menjadi the wood was sanded by the carpenter. Ya. Silahkan diperhatikan perpindahan subjek menjadi objek dan pergantian bentuk verbnya. Tapi, meskipun bentuk kalimat ini berbeda, maknanya tetap sama. Bahwa ada tukang kayu yang mengamplas kayu. Ya, hanya di kalimat aktif yang menjadi fokus adalah subjeknya, the carpenter. Sedangkan di kalimat pasif yang menjadi fokus adalah objeknya, the wood. Gitu, sudah paham ya? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di sini. Saya memberikan satu contoh lagi. Kalimat aktifnya adalah Carol sold the house. Kemudian, bagaimana membuat Carol sold the house ini menjadi kalimat pasif ya? Pertama, Anda harus mengidentifikasi mana subjeknya, mana objeknya ya. Ketika sudah diidentifikasi, jadi ketika sudah Anda temukan objeknya, kemudian Anda letakkan objek itu menjadi subjek dalam kalimat pasif ya. Jadi Carol menjual rumah. Rumah itu Anda letakkan di depan menjadi subjek dari kalimat pasif. Kemudian yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah mengubah kata kerja, ya, kata kerjanya dari kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Kita lihat bahwa di sini kata kerja aktifnya adalah sold, menjual, tapi bentuk past tense. Nah, ketika Anda mengubah menjadi kalimat pasif, yang Anda butuhkan adalah to be. Ya, semua kalimat pasif membutuhkan to be, dan semua verb dalam kalimat pasif adalah verb 3. Ya, jadi kalau verbnya Anda tidak perlu memikirkan verbnya adalah verb 3. Semuanya verb 3. Yang perlu Anda pikirkan adalah to be-nya apa. Jadi untuk menentukan to be ini Anda perlu memutuskan
tenses dalam kalimat aktifnya apa? Carol sold the house. Sold itu verb 2, berarti ini adalah past tense. Kalau past tense, to be yang kita butuhkan adalah was dan were. Ya. Nah, Anda lihat bahwa subjeknya adalah the house. The house itu tunggal. Kalau tunggal berarti yang kita pakai adalah was, bukan were. Kita pakai was, kemudian diikuti verb 3, sold. Kemudian kita kasih by Carol. Kasih subjeknya di belakang setelah kata by. Carol menjual rumah menjadi rumah itu dijual oleh Carol. Oke. Secara garis besar, bentuk kalimat pasif dalam bahasa Inggris dibedakan menjadi 3 kelompok besar ya. Ada bentuk umum, bentuk kalimat yang terdapat modal, dan bentuk continuous. Jadi ketika Anda harus memikirkan bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kalian ingat 3 kategori besar ini. Yang pertama adalah bentuk umum. Bentuk umum dari kalimat pasif adalah subjek, to be, kemudian verb 3. Contohnya dalam kalimat pasif, this story is written by my sister. Atau pictures of the animal were painted on bridge walls. Bentuk yang kedua adalah ketika kalimat aktifnya memiliki modal, maka bentuk pasifnya akan menjadi seperti ini. This story will be written by my sister. Pictures of animals are going to be painted on bridge walls. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Jadi setelah modal, kita kasih to be, baru verb 3. Ya. Jadi modal diikuti be. Harus be ya, karena modal itu kan harus diikuti verb 1. Verb 1-nya adalah be, kemudian verb 3-nya adalah setelah be. Ya. Jadi verb 3 ini menjadi ciri dari kalimat pasif. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk continuous. Kapanpun ada kata kerja verb in dalam kalimat aktifnya, kalimat pasifnya juga akan mengandung being. Contohnya dalam kalimat, this story is being written by my sister. Pictures of animals are being painted on bridge walls. Ya. Harus diingat-ingat bahwa bentuk continuous ini adalah bentuk yang sedang terjadi, baik sedang terjadi pada saat ini maupun sedang terjadi pada masa lampau. Oke, sekarang akan saya beri contoh mendetail kalimat-kalimat dalam beberapa tenses ya. Kita lihat yang pertama adalah simple present. Contoh kalimat aktifnya adalah cars burn fuel. Ya, jadi Anda jangan lihat dulu kalimat pasifnya, Anda lihat bahwa kalimat aktifnya adalah cars burn fuel. Fuel Anda letakkan di depan, fuel, lalu Anda pikirkan burn ini verb 1 ya. Berarti dia present. Nah, kalau present, to be yang kita pakai untuk present adalah is, am, dan are. Kita lihat bahwa subjeknya adalah fuel. Fuel itu kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable noun. Uncountable noun itu kita anggap sebagai kata benda tunggal. Nah, jadi yang kita pakai adalah is. Fuel, is, kemudian verbnya berubah menjadi verb 3, is burned by cars. Fuel is burned by cars adalah bentuk pasif dari cars burn fuel. Contoh yang kedua adalah kalimat dalam past tense. The race thrilled Ben. Ya, kita lihat bahwa verbnya adalah thrill. Ada akhiran ed berarti dia bentuk past tense. Nah, ambil
objeknya menjadi subjek dalam kalimat pasif, Ben, kemudian thrilled-nya Anda ubah karena ini past tense, kasih to be yang past tense. Masih ingat ya, to be past tense adalah was dan were. Ben was, lalu thrilled-nya kalau yang tadi verb 2, sekarang kita ganti menjadi verb 3. Kebetulan verb 2 dan 3-nya sama. Jadi Ben was thrilled, lalu kasih by, subjeknya taruh di belakangnya. Ben was thrilled by the race. Gitu. Lalu contoh selanjutnya adalah perfect. Ya, jadi yang memakai has atau have atau had ini akan seperti ini bentuknya. Contohnya adalah Al has printed the photo. Kemudian objeknya taruh sebagai subjek, the photo. Nah, perlu Anda lihat meskipun di atas pakai kata kerja bantu has, tapi nanti Anda perlu sesuaikan, kita perlu mengganti has menjadi have atau tidak. Kalau had itu kan singular dan pluralnya sama, jadi tidak perlu diganti. Tapi kalau has itu kita perlu pikirkan apakah kita perlu mengganti menjadi have atau tidak. Atau nanti kalau yang kata aktifnya have itu kita perlu ganti menjadi has atau tidak, karena subjeknya berubah. Nah, jadi Al has printed the photo. Nah, kebetulan subjeknya Al yang berubah menjadi the photo ini dua-duanya sama-sama tunggal. Jadi tetap has. The photo has, lalu untuk yang perfect, yang has, have, had itu Anda kasih been. Has been. Lalu verbnya verb 3, printed by Al. Contoh yang terakhir adalah dalam tensesnya future. The new cars will save fuel. Ya, lalu fuel di depan. Nah, ada modal will. Kalau ada modalnya kita tambah be di belakangnya. Lalu kita beri verb 3. Fuel will be saved by cars. Gitu. Sudah paham ya? Tadi di depan sudah saya singgung sedikit tentang kata kerja transitif dan intransitif. Di sini saya beri contohnya. Contoh kalimat transitif adalah Janet earned the promotion. Contoh yang kedua adalah they saw the accident. Ya, kita lihat bahwa setelah kata kerja earn dan saw itu ada objeknya. Jadi kalimat ini akan aneh kalau tidak punya objek. Kemudian yang intransitif adalah contohnya a problem occurred. Sebuah masalah muncul. Muncul ini tidak perlu objek, muncul apa atau muncul siapa. Contoh yang kedua adalah they arrived late. Mereka tiba terlambat. Tiba ini juga tidak perlu objek, tiba apa. Nah, jadi untuk kata kerja occurred dan arrive ini disebut intransitif karena tidak cocok jika diikuti objek. Mereka cocoknya diikuti oleh keterangan. Ya, bisa dilihat di bawahnya bahwa transitif itu setelah verb akan diikuti objek, yang intransitif setelah verb tidak diikuti objek. Karena ketika kita mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, kita perlu mengubah objek menjadi subjek. Jadi yang bisa kita buat menjadi kalimat pasif hanyalah kalimat transitif. Ya, kalau tadi Jane earned the promotion, kalimat pasifnya adalah the promotion was earned by Janet. Bisa, tapi mari kita lihat jika dalam kalimat intransitif. Contohnya adalah birds fly, burung terbang. Terbang ini intransitif karena tidak butuh objek. Terbang apa? Tidak cocok. Oleh karena ini, tidak punya objek berarti tidak memungkinkan untuk diubah menjadi kalimat pasif. Akan salah ketika kita membuat birds
are fly. Kalau kita buatnya birds are fly, kalimat ini akan menjadi kalimat dengan double verb. Ada are, ada fly. Dan ini salah dalam bahasa Inggris. Mungkin ada pertanyaan dalam benak Anda, apakah kalimat aktif harus selalu diikuti oleh by? Ya. Apakah setelah verbnya harus ada by kemudian orangnya? Ternyata ketika kita membuat kalimat pasif, kita ubah menjadi kalimat pasif karena objeknya dianggap lebih penting. Nah, oleh karena objek itu dianggap penting, orang itu tidak terlalu penting jika dibandingkan objek. Nah, kita akan mencantumkan by kemudian diikuti orang atau lembaga atau apapun itu ketika yang mengikuti by itu adalah informasi yang penting. Ya, jadi Anda perlu mengkaji misalnya by me itu apakah penting, by him itu apakah penting atau tidak. Kalau tidak, boleh sekali untuk tidak mencantumkan by. Nah, kita lihat bahwa kalimat-kalimat ini tetap make sense, tetap masuk akal, meskipun tidak menggunakan by. Dan ini semua kalimat pasif ya. Contohnya adalah, this dish was made in Taiwan. Corn is eaten in many places. That apartment was built in 2007. Spanish is spoken in many countries. Nah, kita lihat bahwa kadang-kadang ada informasi yang lebih penting daripada sekedar by. Misalnya keterangan tempat atau keterangan waktu. Nah, jadi Anda bisa belajar dari sini bahwa tidak perlu atau ketika kita membuat kalimat pasif, kita tidak harus mencantumkan by. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang passive voice. Semoga sudah dipahami. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan di WhatsApp grup kelas masing-masing yang akan dijawab oleh dosen pengampunya. Terima kasih, sampai jumpa.